Baru kali ini saya melihat Bojan Hodak semenyalahkan itu kepada pemain. Kalau biasanya kan Coach Bojan Hodak itu selalu pasang badan ya untuk pemain dulu seperti Victor Igbonepo yang melakukan kesalahan saat melawan Zhejiang, Coach Bojan pasang badan. Tapi berbeda kepada kesalahan Dimas Derajat sekarang. Mungkin Coach Bojan benar-benar kecewa ya sama kartu merahnya Dimas Derajat. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia dimanapun kalian berada. Sebelumnya, seperti biasa, saya doakan terlebih dahulu. Mudah-mudahan Bobotoh semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bobotoh, maksud saya membahas ini bukan untuk menggiring opini. Ingat, kita harus bisa membedakan mana kritikan, mana hujatan. Karena begitu berbahayanya jika seandainya kita menganggap kritik, padahal itu adalah udah masuk ke dalam ranah hinaan dan cacian dan hujatan. Kita lihat kejadian kemarin saat bentrok seusai laga Persija melawan Persib Bandung. Kalau kita telisik lagi, sebenarnya ujung pangkalnya, dasarnya itu awal mulanya karena ada kritikan yang memang kita harus akui itu udah masuk ke dalam ranah hinaan dan cacian, yang pada akhirnya direspon dengan cara yang kurang baik juga. Tapi dasarnya kan itu masalah kritiknya gitu. Jadi kita boleh mengkritik tapi jangan keluar konteks. Dimas Derajat adalah bagian dari Persib Bandung. Dimas Derajat juga udah sering memberikan kontribusi bagus kepada Persib Bandung. Dimas Derajat adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Jadi kita harus dukung. Tapi kritikan kepada Dimas boleh dilakukan, silahkan saja. Ada satu hal yang bagi saya cukup agak aneh sebenarnya dari Bojan Hodak. Anehnya itu biasanya Coach Bojan selalu pasang badan ketika anak asuhnya melakukan kesalahan. Cuman memang untuk kesalahan Dimas Derajat hari ini adalah kesalahan yang memang atas dasar emosional yang mungkin Bojan Hodak juga bisa melihat itu adalah satu kesalahan. Bahkan Bojan Hodak berstatement kalau itu terlalu naif sikap dari Dimas Derajat, seharusnya dia tidak emosional seperti itu. Apalagi katanya, apalagi dia adalah pemain nasional, pemain timnas Indonesia dan bermain di ajang nasional. Itu terlalu naif, tidak boleh dilakukan seharusnya, kata Coach Bojan Hodak. Bahkan Bojan Hodak juga bilang kita dan Bojan Hodak sangat yakin bisa memenangkan permainan, tapi kartu merah Dimas Derajat mengubah segalanya. Kita harus akui betul, karena ketika kita lihat Persib Bandung bermain dengan 10 orang, itu gak ada bedanya dengan permainan 11 orangnya dari Lion City. Jadi masih berimbang. Dan saya juga memiliki pemikiran yang sama dengan Coach Bojan Hodak. Walaupun kita mungkin kebobolan, disamakan kedudukan, bisa saja kita justru malah mengembalikan kembali keadaan menjadi 2-1 kalau seandainya tidak ada pemain Persib Bandung yang di kartu merah, yaitu Dimas Derajat. Karena 10 lawan 11 aja itu udah sangat berimbang gitu loh. Nah, ini jelas menjadi pelajaran dan saya juga sebenarnya agak kaget dengan Dimas Derajat yang terprovokasi. Karena kalau kita lihat dari story Dimas Derajat, sebenarnya Dimas Derajat tidak memiliki story-story yang dimana dia itu sering emosi, dimana dia itu sering berantem dengan lawan bermain gitu kan. Enggak, Dimas Derajat itu cenderung lebih tenang. Tapi entah kenapa saat pertandingan melawannya Lion City juga mungkin Dimas Derajat frustasi ya. Frustasi karena dia tidak bisa memberikan kontribusi yang besar, walaupun memang gol dari Tyron Delvino itu adalah kontribusi dari Dimas, tapi jika seandainya secara keseluruhan kita nilai Dimas Derajat memang cukup kesulitan untuk mengembangkan permainan di lini pertahanan, di lini serang maksud saya. Jangankan memberikan peluang untuk bisa berkontribusi menjadi pemantul, menjadi pemain yang memang kuat dalam pegang bola, reading the ball ketika bola itu dialirkan ke depan pun Dimas Derajat itu masih sangat kesulitan. Itu jauh beda lah jika seandainya kita bandingkan dengan David da Silva. Tapi ini udah terjadi, Dimas Derajat juga sudah mendapatkan kartu merah yang otomatis dia tidak akan bermain di 2 laga langsung ACL 2 ya kalau saya nggak salah, karena kartu merahnya adalah kartu merah langsung. Tinggal ini PR nih bagi Persib Bandung. Walaupun memang laga untuk ACL 2 ini masih lama, tapi jika kita pada akhirnya tetap harus kehilangan
juga seorang David da Silva, ini akan agak sulit. Ryan Kurnia yang biasa disimpan di posisi nomor 9 baru pemulihan juga. Mailson 5 tidak produktif, tidak memberikan kontribusi besar juga di nomor 9. David da Silva memang sekarang udah mulai latihan, tapi saya belum berharap banyak kepada David da Silva. Jika seandainya dia pulih pun, jika seandainya 100% pulih pun, pasti fisiknya itu belum kembali bugar. Bahkan jika kita lihat badannya pun udah agak sedikit besar sudah David da Silva, karena mungkin dia tidak latihan intensif karena harus benar-benar bed rest lah saat cedera kemarin. Otomatis masih membutuhkan waktu untuk David da Silva bisa kembali menjadi predator Persib Bandung. Walaupun tentu saya juga berharap David da Silva bisa kembali 100% pulih, tidak ada lagi masalah cedera-cedera atau apapun itu, dan juga kembali menemukan performa terbaiknya. Karena kalau seandainya tidak, Persib benar-benar sangat krisis penyerang untuk hari ini. Tidak ada David da Silva saja, Persib Bandung krisis penyerang. Walaupun memang ada penyerang, cuman penyerangnya kan tidak sepadan atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kita semua atau juga oleh Coach Bojan Hodak. Nah, ini jelas sangat berpengaruh kepada performa Persib Bandung. Tentunya yang kita harapkan sih memang ada evaluasi besar dari pihak manajemen ya, khususnya mungkin di putaran kedua ini, apakah nanti nge-reshuffle Mailson 5 digantikan oleh pemain asing baru, yang kabarnya juga kan Persib itu sempat negosiasi dengan 3 pemain asing tapi ditolak. Apakah mungkin itu diaktifkan kembali atau ada penyerang lokal juga, cuman kita harus benar-benar spesifik sih. Untuk penyerang saat ini kita harus mencari penyerang yang memang murni nomor 9. Kita harus akui itu, karena ketika David da Silva tidak ada, Cio penyerang, tapi bukan murni nomor 9, susah juga di nomor 9. Mailson 5 juga susah juga gitu kan. Memang kita punya Dimas Derajat, tapi Bobotoh sendiri bisa menilai mungkin Dimas Derajat untuk saat ini apakah udah sepadan di nomor 9 atau juga tidak. Bahkan ketika David da Silva bermain, Dimas Derajat itu digeser ke posisi penyerang sayap, bukan lagi posisi nomor 9. Jadi kalau seandainya nanti ada pemain asing penyerang baru, entah itu lokal atau juga pemain asing, dan posisinya bukan nomor 9, ini cukup cukup berbahaya juga gitu kan bagi Persib Bandung. Takutnya nanti kalau seandainya David da Silva kembali tidak bisa merumput karena cedera atau akumulasi kartu, atau justru misalkan David da Silva belum bisa pulih, belum bisa kembali kepada performa terbaiknya setelah cedera ini, otomatis Persib akan kembali kesulitan juga. Karena kalau untuk penyerang sayap, saya rasa Persib tidak pernah kekurangan lah. Bahkan seorang Tyron Delvino saja yang posisi atletnya sebagai seorang playmaker sering disimpan sebagai penyerang sayap dan bisa dibilang cukup optimal. Jadi memang posisi nomor 9 ini benar-benar esensial bagi Persib Bandung, benar-benar dibutuhkan dan benar-benar memberikan satu dampak yang besar kalau seandainya tidak ada sosok yang benar-benar tepat, yang benar-benar hebat di posisi nomor 9 ini. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini, Bobotoh, Wilujeng Weekend. Seperti biasa kalau weekend kita tipis-tipis aja ya pembahasannya. Dan mudah-mudahan para pemain Persib bisa kembali pulih mentalitasnya dan segalanya juga. Karena kita sangat ingin lagi melihat Persib Bandung berjaya, entah itu di Liga atau juga di Asia. Segitu dulu mungkin untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum.